Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi ini, Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu guru dan teman-teman, izinkan saya untuk berdoa ini dengan cara agama Kristen terbesar. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sekarang kami mulai dengan pelajaran kami. Kami mohon berkati kami dari sekarang yang berakhir dengan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Silahkan masuk. Terima kasih karena sudah memimpin doa. Silakan duduk. Ketua kelas sudah absen? Sudah. Semua hadir? Hadir. Baik. Kalau semua hadir, apakah semua sehat-sehat? Sehat. Sehat? Atau ada yang sakit? Ya. Ada yang sakit. Baik, pertemuan kita pada pagi ini kita akan mempelajari sistem pencernaan makanan. Kita manusia tentunya membutuhkan makanan. Atau ada yang tidak butuh makanan? Tidak. Semuanya membutuhkan makanan. Subtemanya nutrisi. Baik, sebelum kita memulai, kita akan melakukan yel-yel untuk memulai dengan pembelajaran kita. Pada pagi ini kita akan diskusi tentang materi sistem pencernaan. Silakan. Di sekolah senang, di sana senang, 3. Di sekolah senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Kita akan memulai dengan materi kita pada pagi ini. Maka sebelumnya Ibu akan menanyakan kalian, apakah kalian tadi pagi datang sarapan atau tidak? Sarapan. Sarapan dengan apa? Dengan sayur. Kalau kita tidak sarapan, maka kita loyo atau tidak? Loyo. Kita pasti loyo ketika ada di dalam ruangan. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu akan tayangkan video pembelajaran kita pada pagi ini, dan setelah itu Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk kita menyelesaikan. Ya. Silakan perhatikan tayangan videonya. Setelah itu kita akan diskusi untuk menyelesaikan proses pencernaan. Pada dasarnya terbagi menjadi 4 tahap. Apa saja 4 tahap tersebut? Yang pertama adalah ingesti. Ingesti adalah proses di mana kita memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Kemudian setelah ingesti dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu digesti, di mana makanan yang sudah kita punya di dalam mulut akan dicerna oleh organ-organ pencernaan kita. Untuk apa dicerna? Karena pada tahap yang ketiga, yaitu absorpsi, sari-sari makanan hasil pencernaannya akan diserap. Setelah itu, sisa atau ampas pencernaan akan dibuang melalui proses defekasi lewat lubang anus.
Nah, jika dibedakan berdasarkan prosesnya, jenis pencernaan ada dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apakah perbedaan antara keduanya? Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang terjadi di mulut sewaktu makanan dikunyah dan dihancurkan. Jadi, pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang dilakukan dengan memanfaatkan gerakan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, alat-alatnya adalah gigi dan lidah yang ada di dalam rongga mulut. Sementara pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang membutuhkan bantuan enzim. Enzim-enzim tersebut akan memicu terjadinya reaksi kimia yang menguraikan makanan yang memiliki molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan tujuan untuk bisa diserap di dalam usus halus. Baik, masih semangat? Atau dari tayangan video tadi buat kalian mengantuk karena tadi kebanyakan makan? Masih semangat? Walaupun jaringan hilang-hilang tetapi semangat tidak hilang. Oke, dari tayangan video tadi ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ibu, kita makan makanan yang bergizi supaya apa? Ada? Tidak ada? Ya. Atau ibu, kenapa kita harus makan? Ya toh? Ya. Tidak ada? Ya. Karena takut? Tidak. Oke, kalau tidak ada, maka saya akan bagikan KPD untuk kalian bisa mengerjakan, tetapi sebelum itu ibu akan membagikan kalian dalam dua kelompok. Silakan bagikan ke dalam kedua kelompok. Yang di sebelah sini tetap, yang di sebelah sini tetap. Silakan. Bahan-bahan sudah ada? Mana bahan-bahan tadi? Baik, ini tempat tidurnya. Di situ ada petunjuk untuk menyelesaikan LK yang sudah dibagikan. Lihat petunjuk yang ada di situ, kemudian selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Yang berikut di situ juga ada tabel 1. Tabel 1 itu silahkan buka di situ. Tabel 1 itu nanti diperhatikan, kemudian kemasan mie yang ada di sini diperhatikan kemasannya, kemudian diisi pada bagian-bagian tabel kolom yang ada di situ, nanti diisi sesuai dengan kemasan dan kandungan. Ya. Silakan. Silakan isi. Baik, kita memberi semangat dengan memberi aplaus kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Maju ke sini. Ya, berdiri. Berdiri di sini saja, di sini. Ya, kita memberikan aplaus
kepada kelompok 2. Waktu mendatang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Asti Agustina Dinome. Saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Setelah kalian melihat komposisi belah kandungan nutrisi dari makanan kalian identifikasikan apakah makanan instan kemasan tersebut cukup baik untuk memenuhi gizi harian kalian. 2. Makan instan tidak cukup untuk memenuhi gizi harian kita sebab mengandung banyak penyakit dan penyuat rasa. Sementara mengandung sedikit protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Protein. 3. Rumus dan petunjuk belajar mengetahui bahwa sebelum adalah mengenal organ, jahe atau kunyit atau liver dan kentang, wortel dan singkong. 4. Hubungan orang pencernaan dengan hubungan organ pencernaan dengan sistem pencernaan agar dapat berjalan dengan sempurna dan tidak menimbulkan ganggu pada manusia. Sistem pencernaan manusia membentuk alat-alat pencernaan pada manusia. 5. Alat pencernaan pada manusia. Berapa pada organ tubuh yang terpakai untuk mencerna makanan yang dimakan organ pencernaan terbagi menjadi 2 yaitu mulut, mengkorai, kambing, usus halus, usus besar, dan mulut atau menentukan pencernaan Baik, kita berikan apa sebelum memberi sesi berikut. Kami dari kelompok 1 mau melemparkan pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, dari kelompok 1 akan melemparkan pertanyaan kepada kelompok 2. Siap-siap. Apa fungsi vitamin D dan vitamin K? Tulis di situ apa fungsi. Apa fungsi vitamin E dan vitamin K? Oke. Apa fungsi vitamin E dan vitamin K? Baik, kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Balik ke sana. Vitamin E adalah berguna untuk mencerdaskan oksidasi lembah juga. Misalnya kolesterol menjaga struktur sel-sel dan darah merah dan menjaga kiriman dan sel. Pas atau mau ulang? Kurang tepat atau tepat? Kurang tepat. Minta jelas lagi. Cara bacanya yang masih ini. Silakan ulang. Vitamin D berguna untuk mencerdaskan oksidasi. Mencegah oksidasi. Mencegah oksidasi lembah juga. Misalnya kolesterol menjaga struktur sel-sel darah merah dan menjaga kekebalan dan sel. Ya, sudah? Puas? Ya. Masih ada pertanyaan? Masih. Sebutkan sumber bahan makanan yang mengandung vitamin E dan vitamin K. Sebutkan
Sebutkan sumber. Tulis. Sebutkan Sebutkan sumber bahan makanan. vitamin K. Belum jawab. belum jawab vitamin K. Vitamin K adalah dihasilkan oleh bakteri yang hidup di dalam usus kita. Vitamin K adalah dihasilkan oleh bakteri yang hidup di dalam usus kita. Benar atau salah? Ya, kita berikan aplaus. Sambil kelompok 2 mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, maka kelompok 1 juga bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD tadi. Halo, sabar dulu. Baik, dari kelompok 2 sudah menemukan jawaban, maka itu kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah dilemparkan dan lama dicarinya sudah ditemukan jawabannya. Maka itu silakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dilemparkan tadi oleh Jeffrianus Sapuli. Silakan. Ketahui sumber vitamin E dan A manfaat untuk kesehatan Anda. Katanya vitamin E dan A sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Betul seperti itu? Betul. Kita memberikan aplaus. Oke, beberapa pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh kelompok 1 dan sudah berhasil dijawab oleh kelompok 2, maka kita akan beralih kembali ke kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Ya, sebelum kita memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi, kita memberikan aplaus lagi yang paling meriah. Terima kasih kelompok 2 sudah presentasi, maka waktu selanjutnya kita berikan kepada kelompok 1. Please. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Novianata Fuli. Saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Setelah melihat komposisi serta kandungan nutrisi dari makanan kemasan yang Anda identifikasi, menurut kami makanan instan kemasan tersebut tidak cukup untuk memenuhi gizi harian kami. Nomor 2. Makanan-makanan instan tidak cukup untuk memenuhi gizi harian kita sebab mengandung banyak pengawet dan penguat rasa, sementara mengandung sedikit protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Nomor 3. Rumus dan petunjuk penggerajaan mengetahui bahasa sebelum adalah mengenal organ, jahe, kunyit, lengkuas, kentang, wortel, dan singkong. Nomor 4. Hubungan organ pencernaan dengan sistem pencernaan agar dapat berjalan dengan sempurna dan tidak menimbulkan ganggu pada manusia. Sistem pencernaan manusia membutuhkan alat-alat pencernaan pada manusia. Nomor 5. Alat pencernaan pada manusia berupa organ tubuh
yang berfungsi untuk mencerna makanan yang dimakan. Organ pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu mulut kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Dua mulut melakukan pencernaan kimia dan mekanik melalui hasil pencernaan. Nomor 6. Penyelidikan merupakan tindakan yang harus segera dilakukan oleh penyelidikan. Jika kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis yang dilakukan berdasarkan data. Sudah? Sudah kelompok 1? Sudah. Baik. Setelah selesai presentasi dari kelompok 1, maka sesi berikutnya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberi tanggapan atau memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, kita memberikan aplaus kepada kelompok 1 yang telah presentasikan hasil diskusi, dan sesi berikut akan diberi waktu untuk kita sharing dengan tanya jawab. Silakan. Kita berikan aplaus dulu. Nah, silakan bersiap-siap kelompok 1 karena kelompok 2 akan memberi pertanyaan. Baik, kami akan melemparkan kunci kepada Lemparkan pertanyaan. Baik, kami akan melemparkan pertanyaan ini kepada kelompok 1. Ya, pertanyaan dari kelompok 2 akan dilemparkan langsung kepada kelompok 1. Silakan. Jelaskan manfaat dari Jelaskan manfaat. Tulis di situ. Jelaskan manfaat dari makanan. menu. Dari menu makanan. Menu. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Langsung supaya ditampung dulu baru jawab sekali ya. Soal yang kedua dari kelompok 2. Baik, saya akan melemparkan pertanyaan ini kepada kelompok 1. Buat. Baik, saya akan melemparkan pertanyaan ini kepada kelompok 1. Baik, saya akan melemparkan pertanyaan ini kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1 siap-siap di situ, tulis. Apakah syarat ini memenuhi Apakah semua syarat ini memenuhi seimbang? apakah syarat menu makanan yang kuat? Apakah syarat ini memenuhi yang seimbang? Apakah syarat menu makanan yang seimbang? Sudah, ya. Ya, dijawab sudah. Cukup 2 karena waktu. Balik seperti posisi seperti tadi. Jangan membela kami. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Penyusunan menu makanan yang memenuhi syarat kesehatan harus memperhatikan kecukupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat sesuai dengan yang diperlukan oleh golongan umur tertentu. Nomor 2,
Jumlah makanan seimbang untuk setiap orang, berbeda bergantung pada umur berat badan, jenis kegiatan, dan jenis kelamin dan jenis iklim. Ya. Dua-dua sudah dijawab? Sudah. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas. Pas atau kurang? Pas. Nah. Baik, kalau pas, kita memberikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Baik, demikianlah presentasi kita, maka berakhirlah sudah hasil presentasi kita dan semuanya bagus, tetapi karena kelompok 2 yang duluan presentasi, maka nilai yang di atas itu adalah kelompok 2. Kita memberikan baik, kita akan sama-sama mengumpulkan presentasi kita, yaitu materi sistem pencernaan makanan. Ya, makanan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau ciri-ciri orang yang sementara ini tidak membutuhkan makanan, lalu badannya loyo seperti apa? Ya. Ya, baik. Pertemuan berikut, silakan tulis tugasnya untuk pertemuan berikut. Tugasnya kita kembali meringkas. Ringkas materi tentang sistem pencernaan makanan. Ringkas materi tentang sistem pencernaan makanan. Itu individu ya, bukan kelompok lagi, tapi itu individu. Silakan kembali ke tempat masing-masing untuk kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, posisi seperti tadi semula. Ya, tadi kita mengawali dengan apa? Doa. Maka kita akan mengakhiri pun juga dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Persilakan. Jeffrey. Berdoa selesai, terima kasih Nak Jeffrey. Baik, silakan duduk kembali. Demikianlah pertemuan kita pada pagi ini. Semuanya kita bersyukur karena sudah selesai dengan baik, dan terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri dengan salam. Selamat siang kita semua. Selamat siang.